Sudah ya? Lemes amat. Oke, tadi siapa ya? Sebentar. Oh, ini ya. Nur Aminah? Iya, Bu. Apakah masih bergabung? Masih. Oke. Analisis penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marawi tentang ayat-ayat ilmu kosmologi. Mungkin jangan ilmunya dibuang saja ya. Kalau saya pribadi sih agak dipersingkat saja. Penafsiran ayat-ayat kosmologi dalam tafsir Al-Marawi gitu saja. Gimana? Baik, Bu. Suaranya kenapa menggema ya, Aminah? Iya, Bu. Penafsiran ayat-ayat kosmologi dalam tafsir Al-Marawi. Nanti buka kurung, studi analisis, atau telaah kitab, itu juga bolehlah. Tafsir Al-Marawi, karya Ahmad Mustafa Al-Marawi ya. Baik. Oke, ini itu dulu. Kalau melihat judul, saya belum ada ya yang meneliti tentang kosmologinya Marawi. Kalau lihat skripsi belum ada, Bu. Paling kayak tadi Harun Yahya gitu, Bu. Harun Yahya. Tapi sebetulnya Al-Marawi ketika berbicara ayat-ayat kosmologi juga gimana? Nanti ini dibatasi ayat yang seperti apa? Ayat yang seperti Ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi cukup banyak ya. Iya, Nah, Bu. pembatasannya gimana? Ayat yang bagaimana? Ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Iya kan itu cukup banyak ya. Ini juga di pembatasan masalah belum dibatasi ya ayat-ayatnya ya. Nanti mohon ditelaah lagi. Coba nanti ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi itu ada berapa? Coba diidentifikasi dulu sama Nur Aminah ya. Sama Nur Aminah diidentifikasi, misalnya ditemukan ada 80 misalnya ya. Kan tidak mungkin diteliti sebanyak itu ya, tetapi nanti coba dari 80 itu coba diidentifikasi, kemudian mana ayat-ayat yang representatif ya, yang mewakili dari 80 itu. Sehingga konsep tentang kosmologi itu terbaca secara utuh. Ya, Aminah ya? Iya. Itu catatan yang pertama ya. Jadi nanti Aminah coba identifikasi dulu ayat-ayat yang kosmologi, terus kemudian nanti coba dilihat juga bagaimana Al-Marawi menafsirkan ayat-ayat tersebut ya. Jadi nanti pilihan ayatnya itu tepat. Itu yang pertama. Kemudian Nur Aminah kenapa perlu melakukan kajian ayat kosmologi? Apa uniknya? Apa pentingnya? Apalagi dilihat dari perspektifnya Al-Marawi. Karena kan kalau misalnya ketika pemaparan kemarin itu Al-Marawi itu kalau dalam tafsir ilmiah itu lebih teliti. Itu bagaimana saya mengambil Al-Marawinya. Kemudian kenapa saya mengambil kosmologi? Karena kadang masih ada mereka beranggapan bahwa penciptaan langit ini masih dalam oh itu karena teori Big Bang, oh ini karena peledakan ini gitu. Padahal kalau misalnya dilihat dari Al-Quran itu kan merupakan kuasa Allah gitu. Jadi seakan-akan tidak mempercayai Al-Quran gitu. Oke, kenapa jatuh pada Al-Marawi? Karena saya melihat di latar belakang belum disampaikan dengan baik. Iya.
Kenapa jatuhnya pada Al-Maraghi gitu? Tidak tafsir yang lain. Ini juga nanti perlu disampaikan ya. Iya. Karena di latar belakang belum disampaikan dengan baik. Kemudian nanti di permasalahan, misalnya permasalahan ya, di identifikasi masalah, poin C. Keterkaitan penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini masalahnya di mana, Nur Aminah? Anti mau membandingkan pemikiran dari Abu Hamid, Bu, dengan penafsiran tadi. Jadi begini, identifikasi masalah kan masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam latar belakang. Tapi pernyataan keterkaitan penafsiran ini masalahnya di mana? Nah, ini juga kalau saya lihat poin ABC ini bukan masalah ya, Aminah ya. Nanti mohon direvisi ya. Misalnya juga poin B, penciptaan watak benda-benda samawi dan pengaturannya. Masalahnya di mana gitu kan? Kalau saya contohkan yang lain ya, misalnya minimnya kesadaran masyarakat itu kan berarti masalah ya. Masalah tidak memiliki kesadaran itu masalah namanya. Tapi kalau pernyataan penciptaan watak benda-benda samawi, berarti masalahnya di mana gitu kan? Begitu juga di poin A, penafsiran ayat-ayat tentang ilmu kosmologi dalam tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ini juga tidak mengandung masalah ya, Aminah ya. Iya. Nanti mohon direvisi. Kalau memang ingin membandingkan miliknya Abu Hamid Al-Ghazali, beliau punya karya tafsir yang berbicara tentang ini. Belum kami kaji lagi, Bu. Belum kami kaji lagi, Bu. Masih pemikiran. Suaranya menggema gitu ya, jadi saya nggak begitu jelas. Yang lain bagaimana? Iya, Bu, memang menggema, Bu. Gimana? Iya, Bu, masuk lewat HP, Bu. Kami masuk 2 akun nggak? Enggak, ini baru masuk. Jangan 2 akun kami. Iya. Ini Aminah yang SEMA ya? Iya, Bu. Ketua SEMA, Bu. Oke, mantap lah ya. Mantap banget, Bu. Assalamualaikum, Bu. Sudah, Bu? Oke, nah ini nggak menggema, Ami. Ya, Bu, ganti HP, Bu. Ya, ini Abu Hamid Al-Ghazali itu karyanya apa? Belum kami teliti lagi, Bu. Masih baca-baca pemikirannya. Oke, jadi kalau misalnya Abu Hamid Al-Ghazali ini tidak juga menafsirkan ayat yang sama, yang hendak dibandingkan sama Al-Maraghi, ya jangan membandingkan dengan Abu Hamid Al-Ghazali ya. Misalnya Nur Aminah tafsir Al-Maraghi-nya ambil surah, misalnya ya, ini contoh saja, Al-Baqarah ayat 245 misalnya. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali-nya ngambil, karena beliau tidak menjelaskan Al-Baqarah ayat tersebut, tapi Abu Hamid Al-Ghazali-nya ngambil ayat yang lain. Nah, ini kan berarti tidak tepat ya, membandingkan sesuatu yang berbeda. Harusnya kan sama-sama ayat yang sama, kemudian bagaimana pandangan keduanya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ingin membandingkan Abu Hamid Al-Ghazali, juga harus dipastikan Abu Hamid Al-Ghazali juga menafsirkan ayat-ayat yang ditafsirkan juga oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, begitu ya? Iya, Bu. Karena dari awal di judul juga tidak disebutkan Abu Hamid Al-Ghazali, di latar belakang juga tidak disebutkan, baru muncul ingin mengaitkan dengan Abu Hamid Al-Ghazali itu diidentifikasi. Nah, harusnya kalau memang misalnya Nur Aminah sudah melakukan telaah ya, ternyata keduanya juga menafsirkan ayat yang sama yang hendak diteliti oleh Nur Aminah. Berarti ya dari awal disebutkan dari judul ya,
Sehingga kita pembaca itu, loh, kok saya baru menemukan di bawah, padahal di atas tidak disebutkan, jangan ada kesan seperti itu ya. Jadi sudah disebutkan di awal. Bisa jadi analisa komparatif miliknya Al-Maraghi sama Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau memang Abu Hamid Al-Ghazali juga menafsirkan ayat yang sama dengan Al-Maraghi dalam membaca ayat-ayat kosmologi. Begitu ya, Nur Aminah ya, catatan untuk Abu Hamid Al-Ghazali. Karena di pembatasan juga muncul juga sama Nur Aminah. Dan keterkaitan dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ini pernyataan ini juga jadi menimbulkan pertanyaan ya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan. Begitu ya Nur Aminah ya? Iya, Bu. Tapi coba ditelaah lagi. Kemudian nanti di rumusan masalah, poin A sama B itu tidak masuk di rumusan masalah Nur Aminah. Jadi poin A sama B ini nanti akan dijelaskan sama Nur Aminah di bab 2 ataupun bab 3. Jadi apa yang disebutkan di rumusan masalah itu nanti yang akan dijawab di bab 4. Jadi misalnya ya, ada pertanyaan apa saja ayat-ayat yang merupakan ilmu kosmologi. Ya nanti akan dijelaskan di poin bab 2 ya. Biasanya bab 2 itu kajian teoritis karena di sini menjelaskan tentang ayat-ayat kosmologi, berarti nanti di bab 2 itu berbicara tentang kosmologi. Nanti bab ketiganya berbicara tentang metodologi kitab tafsirnya. Misalnya di sini pakai Al-Maraghi, berarti bab 3-nya berbicara tentang metodologi kitab tafsir Al-Maraghi. Jadi secara otomatis poin A sama B itu akan dijelaskan di bab 2. Jadi tidak perlu dirumuskan dalam rumusan masalah, karena yang ada di rumusan masalah itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di bab 4. Gitu, Nur Aminah. Jadi oke lah, poin C. Bagaimana penafsiran ya? Tidak ada kata keterkaitan. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap ayat-ayat kosmologi? Itu pertama. Tapi kalau memang ingin mengkomparatifkan dan Nur Aminah menemukan ayat-ayat di mana Abu Hamid Al-Ghazali menafsirkan ayat yang sama dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan ingin melakukan komparasi, ya berarti bunyinya rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi? Oke, Abu Hamid dulu ya. Bagaimana penafsiran Abu Hamid Al-Ghazali dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap ayat-ayat kosmologi. Tapi tentunya ayat yang ditentukan itu harus sama ya antara keduanya. Baru kemudian poin keduanya, bagaimana analisa perbandingan, karena ingin melakukan kajian komparasi, berarti rumusan masalah yang kedua bagaimana analisa perbandingan penafsiran Abu Hamid Al-Ghazali dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap ayat-ayat tersebut. Itu kalau ingin melakukan komparasi, dan tentunya sudah disebutkan sejak awal dari judul. Tapi kalau memang tidak hendak melakukan komparasi, ya berarti rumusan masalah yang pertama, bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap ayat-ayat kosmologi. Baru nanti poin B-nya, bagaimana relevansi. Ya, relevansi penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam konteks saat ini. Karena kan Al-Maraghi hidup di abad 20 ya. Sementara sekarang abad 21. Tentunya ada hal-hal yang perlu direlevansikan dalam konteks saat ini karena permasalahan sudah berbeda, kondisi sosiohistoris juga sudah berbeda dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya Nur Aminah ya? Iya, Ibu. Oke, nanti untuk tujuan penelitiannya pun juga menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan apa yang dirumuskan masalah. Untuk tinjauan pustaka juga ini mohon dilengkapi ya. Ini masih sangat singkat sekali ya pernyataannya. Jadi harus ada persamaan hasil temuan penelitian sebelumnya itu apa, kemudian persamaan perbedaannya apa, dan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap penelitiannya Nur Aminah apa, dan itu minimal 5 tahun terakhir ya. Iya, Bu. Jadi karena skripsi ini, proposal skripsi ini kan nantinya akan disidangkan 2022. Berarti ya minimal 2018 ya. Jadi yang 2014
Jangan. Dan saya rasa yang mengkaji ini sudah banyak ya. Jadi kalau hanya temuannya 3 itu terlalu sedikit. Dan ambil yang paling update ya. Iya, Bu. Nah, ini Harun Yahya udah terlalu lama. Oke, kurang lebih begitu ya. Nanti sumber primernya ini juga, kenapa sumber primernya kok kitab suci Al-Quran? Sumber primernya tentunya tafsir Al-Maraghi itu sendiri ya. Karena kan yang menjadi kajian pokok, kajian utama penelitiannya Nur Aminah kan tafsir Al-Maraghi, ingin melihat penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat kosmologi. Tentunya itu menjadi sumber primer. Teknik pengumpulan data juga nanti diperbaiki. Teknik pengumpulan data ya, ini seperti teknik analisa data yang disampaikan oleh Nur Aminah. Reduksi penyajian data ini kan teknik analisa ya, bukan teknik pengumpulan. Kalau berbicara teknik pengumpulan itu seperti dokumentasi, wawancara, observasi, itu namanya teknik pengumpulan data. Tapi karena ini library research, ya dokumentasi saja sebetulnya sudah cukup. Kalau mau wawancara ya monggo saja. Untuk pendekatan penelitian juga belum ada ya, Nur Aminah ya. Jadi mohon revisi ya, nanti untuk catatan lengkapnya. Begitu ya Nur Aminah ya? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Bu. Masih mau merevisi. Masih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Lanjutnya Maulidina tadi nggak ada ya? Niswa? Niswa? Iya, Ibu. Oke, body shaming, perspektif tafsir Nusantara. Body shaming, perspektif tafsir Nusantara. Mungkin biar agak ini ya, body shaming dalam literatur tafsir Nusantara gitu ya. Iya, Ibu. Body shaming dalam literatur tafsir Nusantara. Studi komparatif ya, karena menyebutkan 3. Studi komparatif, tafsir Marah Labid, Al-Azhar, dan Al-Ibris. Mohon diurutkan ya. Al-Azhar kan mungkin di belakang ya. Marah Labid, Al-Ibris, dan Al-Azhar. Ya, Ibu. Ini pemilihannya, alasannya apa? Mungkin ada yang mewakili klasik, pertengahan, kontemporer dalam konteks Nusantara ya? Enggak ya? Iya. Enggak atau iya? Enggak tahu. Nah, itu juga Ibris Jawa, Azhar Buya Hamka itu seberang ya. Marah Labid Banten. Maksudnya alasan pengambilan 3 ini juga harus logis juga ya, niswah ya. Misalnya mau mengambil era klasik pertengahan kontemporer dalam konteks Indonesia ya, bukan Timur Tengah. Tapi klasik itu siapa nih yang mewakili? Misalnya pertengahan siapa yang mewakili? Kontemporer siapa yang mewakili? Intinya begitu sih. Niswa orang mana? Saya orang Jakarta. Orang Jakarta. Nanti baca Ibris gimana? Bahasanya Jawa. Saya mondoknya di Jawa, jadi paham. Oh, jadi bisa bahasa Jawa ya? Bisa. Oke. Marah Labid ini pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Arab. Iya. Oke, aman ya, meskipun bahasa Arab. Tapi ada terjemahannya sih Marah Labid lah. Tapi intinya gitu ya. Pemilihan kitab tafsir ini juga harus berdasarkan alasan yang logis ya. Jadi kalau ditanya kenapa memilih 3, tentunya Niswa harus punya alasan yang tepat ya. Niswa ya. Baik, Ibu. Oke. Memang di latar belakang belum disampaikan ya Niswa ya, alasan ketiganya.
Kenapa mengkomparasi tiga-tiganya gitu? Kalau Keunikan alasan, dari ketiganya. kalau itu belum sih, Bu. Belum? Belum. Oke. Identifikasi masalah. Angka kasus body shaming setiap tahunnya semakin meningkat. Arus globalisasi yang kian deras membuat akhlak anak tidak lagi sesuai dengan ajaran Al-Quran. Poin B terlalu umum ya. Nitswa. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. B sama C terlalu umum. Iya, Bu. Faktor apa saja yang menjadi penyebab body shaming? Nah, poin E ini jangan dalam bentuk pertanyaan ya. Oh iya. Ya, Niswa ya. Iya, iya, Bu. Halo. Iya, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Halo. Ini saya atau Niswa ya? Halo. Halo. Halo, Halo. halo. Kayaknya jaringan Ibu. Halo. Di Ami dua-duanya lancar, Bu, Ibu sama Niswa. Sama. Niswa? Suaraku ada kan? Oh, Ada. Oke, ada. Saya tidak share screen ya. Saya mengurangi sinyal-sinyal yang mengganggu. Niswa? Iya, Bu. Jadi nanti di identifikasi masalah, hal-hal yang masalah yang terlalu umum tidak menjurus ke body shaming, kayak B sama C ini skip ya. Kemudian poin E ini juga bukan masalah, tapi ini pertanyaan, faktor apa saja yang menjadi penyebab body shaming? Nah, ini jangan begitu ya. Oke lah, poin A, tingginya kasus body shaming ya. Oke, itu memang masalah. Poin B sama C terlalu umum. Kemudian poin D mungkin dampaknya itu diperjelas ya, jangan dari berbagai sisi. Nah, ini juga nggak jelas ya. Tapi memang itu masalah, cuma diperjelas lagi. Pernyataannya jangan terlalu ambigu ya. Sebutkan dampaknya itu apa itu ya. Yang terjadi setelah adanya kasus body shaming ya. Begitu ya Niswa ya. Jadi poin A oke. Poin D mungkin redaksinya diperjelas. Poin B sama C ini terlalu umum. Poin E itu bukan masalah, tapi Niswah malah memunculkan masalah. Artinya ingin ini ya, memunculkan pertanyaan yang harus dijawab, tapi identifikasi masalah itu bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi pernyataan. Nah, pembatasan masalah ini tentunya mungkin saya sudah memberikan catatan ya. Jadi di sini ayat-ayat tentang body shaming itu coba diperjelas ya, Niswah ya. Niswah? Ya, Bu. Kemarin sudah diberi catatan kan ya? Ayat-ayat yang berbicara tentang body shaming itu apa gitu kan? Iya. Belum ya? Belum menemukan ya? Ini sih, Bu. Belum. Cuma ya itu nemunya Abu Jarot. Nanti coba ditelaah lagi ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang body shaming itu apa? Nanti disebutkan di pembatasan masalah.
Jadi membatasinya itu ayat-ayat apa saja yang ingin dilihat. Dari perspektif 3 mufasir itu yang terpenting ya. Karena kan itu yang akan dikaji dan menjadi objek penelitiannya Niswa. Jadi pembatasan masalah juga perlu direvisi. Rumusan masalah, oke, bagaimana body shaming dalam tafsir ya, langsung saja. Dalam tafsir Marah Labid, Al-Ibris, dan Al-Azhar ya. Sebutkan bagaimana penafsiran Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka, dan Al-Bisri Mustafa terhadap QS. Nah, disebutkan ayatnya, QS-QS-nya ya. Ibu. Baru kemudian poin 2-nya bagaimana relevansi ya. Bagaimana relevansi penafsiran 3 mufasir tersebut dalam konteks saat ini. Tentunya tujuan penelitiannya menyesuaikan ya, Niswah ya. Jadi rumusan masalah yang pertama jangan terlalu umum, sudah menyebutkan QS apa saja yang hendak ditafsirkan. Bagaimana penafsiran Nawawi Al-Bantani, Bisri Mustafa, dan Buya Hamka terhadap QS bla 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 bla, itu sudah disebutkan. Poin keduanya bagaimana relevansi. Nanti tujuan penelitiannya disesuaikan. Mungkin yang secara praktis coba diperbaiki lagi ya Niswa ya. Kalau memberikan pengetahuan dan wawasan tidak terlalu mengena ya kontribusinya. Diteoritiskan sudah menambah wawasan. Nah, kalau secara praktis juga sebagai pengetahuan dan wawasan sama dong dengan teoritis ya. Ini mohon yang praktisnya diperbaiki. Tinjauan pustakanya persamaan perbedaan belum disampaikan ya, Niswa ya? Bersama. Iya ya Bu, belum. Iya, belum ya. Nanti direvisi ya. Persamaan perbedaan penelitian sebelumnya terhadap penelitiannya Niswah serta kontribusi. Ini saya lihat belum ada. Mohon dirapikan. Kemarin sudah diberi catatan kan ya Niswah ya? Sudah. Sudah ya, oke. Sama pernyataan akhir ya. Pernyataan akhir di mana dari data-data di atas menunjukkan bahwa penelitian Niswa itu memang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berarti itu menunjukkan bahwa penelitian Niswa itu penelitian yang original atau pionir ataupun yang lainnya. Artinya ada pernyataan akhir yang menunjukkan bahwa penelitiannya Niswa itu original. Mohon direvisi ya biar nggak mengulang-ulang catatan. Ini juga poin kedua, jangan metode. Ini sudah metode, poin F. Poin 2, jangan metode lagi. Ini kayaknya saya sudah memberikan catatan ya. Poin kedua, sumber data ya. Data primer, data sekunder. Ini juga secara teknisnya kurang tepat ya. Harusnya A, sumber data primer, B, sumber data sekunder. Data sekundernya jangan dibatasi hanya 3 ya. Umum saja, artinya literatur itu kitab, buku, artikel, jurnal, ataupun karya tafsir yang lain ya, yang berkaitan atau yang mendukung penelitiannya Niswa, gitu saja, jangan dibatasi hanya 3, padahal kan nanti tentunya mendapatkan data itu di luar 3 ini, jadi jangan dibatasi. Berarti nggak usah disebutkan ya Bu, tafsir itu? Iya, nggak usah disebutkan 3 ini. Artinya umum saja, di mana dari berbagai literatur itu yang mendukung ya, yang mendukung data penelitiannya Niswa itu bisa dijadikan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data,
Kenapa tiba-tiba terlebih dahulu ditentukan tema? Langsung saja ya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu bla 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 bla. Jadi langsung saja menjelaskan teknik dokumentasi, jangan terlebih dahulu ditentukan tema. Kok tiba-tiba terlebih dahulu ditentukan tema? Jangan begitu ya. Di teknik analisa data juga begitu. Harusnya di sini dijelaskan step by step-nya ya. Ketika data itu sudah terkumpul, nah langkah selanjutnya gimana ini data sudah terkumpul? Kira-kira begitu. Jadi harus dijelaskan step by step-nya di teknik analisa data. Nah, di pendekatan penelitian ini kalau pakai teori tematiknya Farmawi kurang tepat karena kajiannya Niswa itu kajian tokoh. Kalau kajian tokoh pakai pendekatan teori tematik Farmawi nggak tepat. Misalnya nih, teori tematik Farmawi misalnya. Disebutkan di sini. Melengkapi tema bahasan dengan hadis-hadis Nabi. Tapi kan Niswa itu sedang menganalisa penafsiran 3 mufassir. Nah, kalau misalnya 3 mufassir ini tidak menyebutkan hadis, apakah Niswa ingin menambahkan penafsiran Buya Hamka dengan hadis? Kan tidak ya, tidak sedang. Artinya begini, Niswa itu sedang melakukan analisa penafsiran ketiga mufassir itu terhadap ayat-ayat body shaming. Nah, kalau pakai Farmawi itu teori tematik ya, kajian tematik, misalnya body shaming dalam Al-Quran. Oke lah, pakai Farmawi. Berarti di situ ingin menggali bagaimana konsep body shaming atau pandangan Al-Quran terhadap body shaming dalam perspektif Al-Quran. Itu tepat kalau menggunakan teori tematiknya Farmawi, karena penelitiannya Niswa memang kajian tematik. Tapi kan Niswa itu penelitian tokoh, bukan penelitian tematik. Kalau penelitian tokoh dipaksakan dengan teori tematik, nggak tepat, karena di situ Niswa hanya menganalisa penafsiran 3 mufassir. Jadi tidak bisa, misalnya nih, menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah, melengkapi tema bahasan dengan hadis-hadis Nabi. Gimana melengkapi tema bahasan ya? Karena kan sedang melihat penafsiran 3 mufassir. Ya kalau mufassir itu menjelaskan hadis, ya dijelaskan sama Niswa. Kalau mufassir itu tidak menjelaskan hadis, ya tidak perlu ditambahkan. Berarti di situ Niswa tidak objektif ketika membaca 3 tafsir itu, karena malah ditambah-tambahin dengan data Niswa yang tidak disebutkan sama 3 mufassir tersebut. Betul tidak? Iya. Berarti pakai teori siapa, Bu? Ya coba ditelaah lagi. Karena kalau yang mana yang mudah menurut Niswa ya, kalau saya pribadi sih terserah penulis. Ya, Ibu. Pendekatan apa yang tepat. Nanti kalau perspektif saya, nanti malah kesulitan Niswahnya. Jadi jangan pakai teori tematik, jangan pakai pendekatan tematik, karena sedang membaca kajian tokoh. Jadi tidak tepat kalau pakai pendekatan tematik. Gitu ya, Niswa ya? Iya, Ibu. Oke, saya lanjut pada Maulina. Wah, waktunya udah jam segini ya. Maulina? Saya. Oke, pandangan Al-Quran terhadap fenomena hitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Kenapa ngambil tafsir Ibnu Katsir ya? Karena yang banyak saya baca itu tafsir Ibnu Katsir itu lumayan. Suaranya kecil. Saya atau yang lain juga ya? Sekarang gimana? Yang Halo? saya baca. Mana Ibu? Maulina? Saya.
Yang lain gimana, Dek? Keren nggak? Sama juga. Sama juga, Bu. Kecil. Sama kecil ya? Oke, mungkin saya langsung saja ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi gini catatan saya, Maulina. Mungkin jangan, kalau saya pribadi ya, jangan tafsir Ibnu Katsir. Ambillah tafsir-tafsir yang kontemporer ya. Baik. Boleh tafsir Nusantara kalau memang kesulitan memahami tafsir-tafsir yang menggunakan bahasa Arab, boleh pakai tafsir Nusantara. Misalnya Quraisy Shihab atau Buya Hamka atau tafsir Kemenak, itu juga boleh. Jadi pandangan langsung saja disebutkan ya. Pandangan Quraisy Shihab misalnya langsung saja ya. Atau pandangan pandangan siapa tadi? Buya Hamka. Jadi langsung disebutkan saja, baru nanti kajian kitab tafsir Al-Misbah, kajian kitab tafsir Al-Azhar. Atau mau ingin disebutkan QS-nya juga monggo di dalam anak judul ya. Kenapa saya lebih kepada tafsir-tafsir kontemporer? Karena ini permasalahan kontemporer. Jadi sepertinya lebih tepat ketika mengambil tafsir kontemporer. Itu satu. Yang kedua, saya lebih menyarankan tafsirnya dalam konteks Indonesia. Karena apa? Ini permasalahan di Indonesia. Jadi menghitung weton ya, dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Makanya mungkin pakai tafsir Jawa. Maulina paham tafsir Jawa enggak? Kalau bahasanya mungkin bisa dipahami, Bu, tapi belum Oke, kesulitan ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang kesulitan pakai tafsir Jawa. Itu jadi karena ini dalam permasalahan dalam konteks Indonesia, jadi ya lebih tepatnya ya biarlah mufasir Indonesia ya yang menjawab permasalahan yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Ibnu Katsir terlalu jauh ya, dari aspek waktu terlalu jauh, dari aspek tempat juga terlalu jauh. Ibnu Katsir tinggal di mana, merespon permasalahan di Indonesia, kira-kira begitu ya. Jadi sepertinya lebih tepat ya, kalau menurut saya pribadi, pakai tafsir Indonesia saja dan tafsir kontemporer. Itu satu. Kemudian ini jadinya disebutkan ada Jawanya di mana ya? Waktu itu kayaknya studi analisis di daerah mana gitu ya, Maulina ya? Kak, betul. Nah itu Kak, saya bingungnya itu. Masukinnya perlu sebutkanlah ya. Pandangan atau misalnya begini, pandangan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, atau respon lah ya. Respon Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah terhadap fenomena gitu. Nanti buka kurungnya studi di mana itu, di desa mana? Ya Maulina ya? Iya, baik, Kak. Oke, gitu ya. Jadi nanti di rumusan masalah juga disesuaikan ya. Rumusan masalahnya 3 harusnya. Pertama itu bagaimana penafsiran Quraisy Shihab. Ini contoh ya. Bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat. Sebutkan ayatnya. Saya lihat ini di pembatasan juga belum menyebutkan ayat ya, Maulina ya. Harusnya sudah menyebutkan ayat di sini. Ayat yang dikaji tentang apa? Ayat yang hendak dilihat sebagai respon atau pandangan Al-Quran mengenai fenomena weton
penghitungan weton itu harusnya sudah disebutkan QS-nya di sini di pembatasan. Baru nanti di rumusan masalah bagaimana penafsiran Quraisy Shihab. Misalnya kalau mau ngambil Quraisy Shihab ya. Bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap QS bla 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 bla. Itu harus disebutkan. Nah, baru nanti poin B-nya bagaimana tradisi fenomena penghitungan weton di mana itu desanya disebutkan. Jadi nanti di poin di bab 4 itu Maulina yang pertama, poin A itu membahas tentang penafsiran Quraisy Shihabnya. Nanti poin B-nya itu menjelaskan bagaimana tradisi penghitungan weton dalam tradisi nikah Jawa di desa tersebut. Itu dideskripsikan. Baru nanti poin C-nya, bagaimana pandangan Quraisy Shihab terhadap tradisi penghitungan weton dalam tradisi nikah Jawa. Bisa dipahami nggak, Maulina? Bisa, Kak. Jadi ada 3 ya. Bagaimana penafsiran bla 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 terhadap QS bla 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 bla. Nanti poin B-nya bagaimana tradisi atau bagaimana fenomena tradisi penghitungan weton dalam tradisi apa tadi nikah ya, nikah di desa bla 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 bla. Nanti poin C-nya baru bagaimana pandangan Quraisy Shihab. Nah, pandangan Quraisy Shihab ini dilihat dari mana? Tentunya ya dilihat dari penafsiran. Kan di poin A sudah menyebutkan penafsiran. Jadi intisari ya, daripada penafsiran itu nanti ditemukan pandangan Quraisy Shihab. Nah, pandangan Quraisy Shihab itulah nanti yang akan menganalisa bagaimana fenomena penghitungan weton itu perspektif Quraisy Shihab. Begitu ya Maulina ya. Nanti di pembatasan mohon dijelaskan ayat-ayatnya. Iya, Kak. Ini juga identifikasi masalah juga masih ada yang bukan mengandung masalah ya. Misalnya pemahaman terhadap tafsir ayat pernikahan di dalam Al-Quran. Ini masalahnya di mana, Maulina? Iya, Bu. Nah, ini kan juga nggak mengandung masalah ya, poin B ya. Intinya yang bukan mengandung masalah jangan disampaikan di identifikasi masalah. Nanti tujuan penelitiannya juga menyesuaikan ya. Ini rumusan masalahnya ada 2, tujuannya ada 3. Nah, ini juga perlu tadi saya ngasih masukan rumusannya ada 3 ya. Berarti tujuannya ada 3 dan harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Berarti ini belum direvisi dengan baik ya, Maulina ya? Betul. Yang catatan kemarin. Bingung di masalah itu, Kak. Tinjauan pustaka, persamaan, perbedaan, kontribusi. Oke, sudah disampaikan ya. Ini belum ada pernyataan akhir ya, Maulina ya? Iya. Pernyataan akhir yang menunjukkan bahwa penelitian Maulina betul-betul penelitian yang original. Belum ada di tinjauan pustaka. Mohon ditambahkan. Baik, Kak. Sumber data ini juga jangan sumber data primernya Al-Quran ya. Harusnya sumber data primernya ya tafsir itu yang akan dijadikan sebagai objek ya. Berarti sumber primernya ya kalau memang mau ngambil Quraisy Shihab ya, tafsir Quraisy Shihab itu sendiri yang menjadi sumber primer. Karena ingin melihat pandangan Quraisy Shihab terhadap fenomena weton itu. Nah, teknik pengumpulan data ini tidak dokumentasi sama wawancara. Oke, wawancara mungkin digunakan untuk ini ya. Nah, sumber data primernya berarti ada 2 ya. Studi kasusnya itu di desa itu sama tafsirnya itu sumber primer. Teknik pengumpulan datanya boleh kalau 2 ya, wawancara, tapi mohon diperjelas ya, ini wawancaranya wawancara ke siapa untuk mendapatkan informasi mengenai weton ya.
Berarti di sumber data juga harus diperjelas dulu ya. Kalau ingin melihat tafsir, berarti kan sumber primernya ada dua. Pertama adalah tafsirnya, kedua adalah studi di lapangannya ya. Berarti harus diperjelas siapa yang menjadi informan di situ, yang akan diwawancarai, itu harus dijelaskan di sumber data. Makanya di teknik pengumpulan datanya sudah jelas, karena sumber datanya belum dijelaskan dengan baik, jadinya di teknik pengumpulan data di aspek wawancara juga belum dijelaskan dengan baik. Pendekatan penelitian antropologi yang digunakan oleh Abu Rayhan. Mengorek. Kenapa ada bahasa mengorek ya? Mengimbau sejarah kebiasaan, keyakinan, atau kepercayaan yang dianut. Oke, teori yang pendekatan yang disampaikan sama Maulina mungkin bisa menggali aspek fenomena wetonnya ya, tetapi belum menggali aspek penafsiran kitab tafsirnya. Kalau memang mau Quraisyat ya belum menggali penafsiran Quraisyatnya. Berarti Maulina pakai dua pendekatan. Ya Maulina ya? Kak. Oke, waktunya sudah habis. Ini gimana, Dek? Waktunya sudah habis, lanjut? Boleh, Bu. Hah? Terus, Bu. Mau dilanjutkan atau gimana? Boleh, Bu, kalau dilanjut. Oke. Lutfiyah. Lutfiyah. Baik, Bu. Oke, tradisi hataman Al-Quran, Rabopon, santri penghafal Al-Quran, studi living Quran di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojogenang, Jatirejo, Mojokerto. Oke, dari judul sudah oke. Ini latar belakang sudah direvisi? Sudah, Bu. Poin C ini masalahnya di mana, Lutfia? Faktor-faktor yang mendorong untuk tetap dilaksanakan hataman Al-Quran Rabopon. Apa sebetulnya masalah dalam pernyataan itu? Hah? Nggak tahu, Bu. Oke, intinya begitu ya. Jadi adik-adik membuat pernyataan, diidentifikasi masalah, mohon dipastikan kalau itu betul-betul masalah. Oke lah, ada minimnya kesadaran, kurangnya pemahaman, itu kan memang masalah di situ. Tapi kalau faktor-faktor yang mendorong untuk tetap dilaksanakan, berarti itu bukan masalah ya. Ini juga ambigu sebetulnya pernyataan di poin A, hari Rabu Pon yang masih menjadi tanda tanya. Saya pun tanda tanya dengan pernyataan itu ya, karena ambigu pernyataannya. Jadi mohon diperjelas ya. Kemudian di pembatasan masalah, mungkin di catatan sebetulnya saya sudah sampaikan ya, karena identifikasi masalahnya kurang jelas, jadi kalian ketika membatasi pun jadinya tidak jelas gitu ya. Harusnya kan misalnya adik-adik itu menyebutkan identifikasi masalah ada 4. Nah harusnya dari identifikasi masalah yang sudah disebutkan di atas, penulis membatasi hanya pada aspek poin B misalnya. Itu disebutkan, jadi benar-benar pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi gitu ya. Nah ini kan juga belum, yang tadi juga belum ya.
Harusnya membatasi apa yang ada di identifikasi. Identifikasi menyebutkan ada 4. Nah, di pembatasan masalah itu membatasi dari 4 itu, yang mau diambil itu aspek apanya gitu. Misalnya, Lutfia ingin membatasi di poin B, kurangnya pemahaman santri tentang amalan Rabopon. Jadi hanya membatasi pada aspek minimnya pemahaman santri mengenai amalan Rabopon. Berarti masalahnya kan mereka minim pemahaman. Nah, supaya mereka punya pemahaman yang baik terhadap amalan itu, langkah selanjutnya harus bagaimana? Kira-kira kan begitu. Tapi kan kalau melihat judulnya kan bukan ingin melihat bagaimana pemahaman santri, bukan. Berarti bukan B. Nah, ini juga harus diperjelas. Rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan khataman, bagaimana respon atas tradisi khataman. Oke, rumusannya sudah oke, tapi kok pembatasannya belum oke ya. Mungkin di sini jangan untuk memahami ya. Menganalisa atau menggali atau apalah ya. Nah, ini juga ya. Mohon adik-adik itu untuk aspek praktis itu betul-betul kontribusi yang ditawarkan secara nyata ya di masyarakat. Kalau ini kan sebagai dokumen, kalau dokumen kan teori, berarti ini manfaat teoritis bukan manfaat praktis. Begitu ya. Atau misalnya sebagai bahan evaluasi atau apa, itu kan berarti betul-betul kontribusi nyata yang akan diberikan, terutama ini kan untuk pondok pesantren ya, berarti itu sebagai bahan evaluasi, karena kan adik-adik nanti misalnya Lutfia itu ingin menggali bagaimana respon mereka atas tradisi itu, tentunya kan nanti ada masukan-masukan atau ada faktor yang menghambat atau apapun itulah ya mengenai tradisi, supaya dalam pengamalan ini, dalam melakukan tradisi khataman ini menjadi lebih baik atau bagaimana. Itu baru kontribusi nyata ya. Kalau hanya sebagai dokumen yang memberikan sumbangsi secara tertulis, ini nggak jauh berbeda dengan teoritis. Mohon yang praktis dirapikan, direvisi. Baik, Bu. Tinjauan pustaka. Persamaan sama perbedaan. Kontribusi sudah ya. Persamaan, perbedaan, kontribusi, oke. Tapi belum ada pernyataan akhir ya, Lutfia ya? Iya, belum, Bu. Nanti ditambahkan ya, Lutfia ya? Baik, Bu. Oke, sumber data. Ini sumber data ya. Jadi gini, sumber data nanti siapa? Lutfiah, mohon diperjelas ya. Untuk mendapatkan untuk menentukan sampel itu tekniknya pakai apa? Itu juga harus jelas ya. Biasanya dulu dijelasin nggak teknik pengambilan sampel? Waktu di Medlit, teknik pengambilan sampel. Dijelaskan tidak, Lutfia? Lupa mungkin ya, sudah dijelaskan pasti, tapi mungkin lupa. Nah, teknik pengambilan sampel itu kalau dalam penelitian kualitatif kan cukup banyak ya, tapi seringkalinya kalau tidak pakai purposive sampling, itu biasanya pakai snowball sampling ya. Nah, di sini Lutfia di dalam menentukan sampel yang dijadikan sebagai informan, itu juga pakai yang mana nih dalam menentukannya, pakai snowball atau pakai purposive. Kalau pakai purposive itu berarti di dalam menetapkan sampel sebagai informan itu berdasarkan kriteria ya, itu namanya purposive. Misalnya yang diambil kriteria pertama misalnya mereka yang
senior. Atau misalnya kalau objeknya mahasiswa IKI Jakarta misalnya ya, kriteria pertama yang diambil jadi sampelnya itu adalah mereka yang mengambil 30 juz. Berarti kan secara tidak langsung yang tidak mengambil 30 juz kita skip ya. Artinya tidak dijadikan sebagai informan. Itu yang dimaksud purposive sampling. Jadi di dalam menetapkan itu ada kriteria-kriteria. Nah, itu juga kalau memang pakai purposive, misalnya Lutfia kan ada asatid 2, lurah pondok, terus 8 santri kelas 8 sama kelas 9 yang mempunyai hafalan lebih dari 15 juz. Nah, ini kan berarti kalau saya lihat pakai purposive. Jadi Lutfia perlu diperjelas ya di sumber data primer ya. Jadi orang kalau bertanya, kenapa kamu kok mengambil hanya sekian jumlahnya? Ya, alasannya saya menentukan sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian itu saya menggunakan teknik purposive, di mana di dalam menentukan sampel itu ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh Lutfia ya. Sehingga mereka itu dijadikan sebagai informan. Misalnya tadi itu, mereka-mereka yang memiliki hafalan lebih dari 15 juz. Berarti kan yang tidak 15 juz, secara otomatis dia tidak dijadikan sebagai informan. Dan seterusnya, begitu Lutfiah ya? Baik, Bu. Jadi kalau ada orang yang ingin mematahkan, loh santrinya kan ada banyak, ada 1000-an, kenapa yang diteliti itu cuma segini, misalnya begitu ya. Nah, argumentasi Lutfia itu jadinya bisa menjawab pertanyaan itu. Yang tadi itu saya jelaskan ya, pakai teknik purposive sampling dengan menentukan bla 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 dan seterusnya. Jadi penentuan sampelnya itu tidak asal, tetapi memang berdasarkan berbagai tahapan tentunya. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu, kalau memang mau pakai dua-duanya, terstrukturnya untuk siapa, tidak terstrukturnya untuk siapa, itu juga mohon diperjelas. Observasi. Berarti kalau observasi ini pakai partisipan ya. Berarti nanti Lutfia ikut dalam fenomena itu, ikut kajian itu, ikut tradisi itu. Lutfia? Ya, Bu. Itu yang observasi ya, Bu ya? Ikut ya? Iya, ini soalnya bunyinya observasi partisipan. Kalau observasi partisipan kan berarti Lutfia ada dalam fenomena itu, mengamati di dalamnya ya, ikut dalam fenomena itu. Kalau non partisipan baru Lutfia mengamati tidak dalam fenomena, tapi di luar fenomena, berarti nggak mengikuti tradisi itu. Itu juga mohon diperjelas. Analisa data. Oke, mungkin saya tidak. Pendekatan. Ini juga mau pakai pendekatan apa, Lutfi ya? Jadi jangan hanya mendefinisikan ya, pendekatan sosiologi adalah, pendekatan antropologi adalah, jangan hanya begitu, tapi sudah sampai pada pendekatan sosiologi ini menggunakan teorinya siapa, sebutkan tokohnya, terus gagasan yang ditawarkan oleh tokoh tersebut itu bagaimana. Nah, nanti gagasan yang disampaikan oleh tokoh tersebut itulah yang nanti akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat sebuah fenomena. Fenomena apa? Ya tradisi hataman ini. Begitu Lutfia ya? Iya, Bu. Nah, jadi pendekatan juga masih perlu direvisi. Oke, selanjutnya. Nadia ini judulnya ganti ya? Iya, Ibu. Sebelumnya judulnya apa?
Tradisi menghafal Al-Quran, Bu. Gimana? Judulnya apa sebelumnya? Judul sebelumnya itu tradisi menghafal Al-Quran di sekolah dulu, Bu. Oh, penerapan kisos. Perspektif tafsir Syarawi. Ini belum ada yang neliti ya? Belum, Bu. Tapi kisos itu perspektif tafsir tafsir Syarawi karya Muhammad Mutawalli Syarawi. Ya saya belum cek sih ya. Ini berarti total ya, merubah dari awal sampai akhir ya, Nadia ya. Iya, Bu. Ini dikerjakan dalam berapa hari? Nggak tahu, Bu. Hah? Nggak ngitung, Bu. Nggak menghitung hari. Oke, ini kalau berbicara kisos. Kalau melihat penelitian sebelumnya kan sudah banyak ya yang mengkaji kisos ya. Sudah Iya, Bu. dicek belum? Sudah, Bu. Memang udah banyak yang menggunakan kisos penelitian. Tapi sejauh ini saat saya searching, kalau menurut beliau belum ada, Bu. Belum ada. Belum, Bu. Tafsir Al-Syarawi pun yang berkaitan dengan kisos belum ada, Bu. Tapi kayak berkaitan dengan perempuan gitu mungkin ada, Bu. Tapi kalau tentang kisos belum nemu, Bu sih. Oke. Ini udah agak ngebul ya dari pagi ngomongin tentang proposal. Penerapan kisos hukuman mati. Mungkin gini ya. Mungkin jangan penerapan kali ya. Pandangan Syarawi terhadap ayat-ayat kisos gitu ya. Begitu ya Nadia ya. Saya sih sekilas tadi memang searching belum ada. Tapi yang pasti nanti dipastikan lagi ya Nadia ya, karena dikhawatirkan kan memang sekarang kita searching nggak nemu, tapi biasanya searching yang kedua, ketiga atau keempat bisa jadi ditemukan ya. Itu juga mohon dilakukan sejak dini ya untuk memastikan bahwa penelitiannya siapa tadi? Syarawi. Nadia, penelitiannya Nadia itu memang betul-betul belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penafsiran Syarawi terhadap ayat-ayat kisos. Tadi saya sudah searching Penafsiran juga. Syarawi. Ada, Bu. Hah? Tadi saya udah searching juga, tapi belum ada juga, Bu. Oke, berarti penafsiran Syarawi terhadap ayat kisos. Baik, Bu. Begitu ya. Ini berarti nanti tadi saya melihat di latar belakang juga cukup perlu ini pakai ini kenapa margin kanan kirinya mepet banget ya Nadia ya? Iya, Bu. Jadi cukup mengganggu ya karena terlalu mepet. Iya, Bu.
penafsiran Sya'rawi terhadap ayat-ayat Qisas gitu ya. Nanti buka kurungnya studi analisis tafsir khawatir hawalal Quran ya. Sya'rawi itu kan khawatir hawalal Quran ya. Baik, Bu. Atau mau menyebutkan pada QS, kalau ingin menyebutkan surah-surahnya ya, ayat-ayatnya apa saja Al-Quran yang berbicara tentang Qisas. Ini di latar belakang juga Nadia mungkin jangan menjelaskan aspek kata ya. Misalnya nih Nadia, ketika saya tanya, Nadia kenapa pakai jilbab warna merah? Harapan saya kan jawabannya langsung to the point ya. Kenapa Nadia itu ingin meneliti tentang Qisas? Tapi Nadia jawabannya Qisas adalah, makna Qisas berasal dari kata koso, yakusu, kososon. Itu kan kepanjangan ya. Jadi langsung saja, jangan terlalu berpanjang kali lebar ya. Langsung saja, permasalahan-permasalahan yang ada dalam konteks saat ini itu seperti apa yang kemudian perlu melakukan telaah, perlu melakukan kajian, perlu melakukan penelitian mengenai tentang Qisas. Itu ya, Nadia. Baik, ya. Bu. Kenapa Nadia pakai jilbab warna merah? Iya, karena supaya ini sesuai, karena baju saya memang pakai hitam, tapi memang ada merah-merahnya, jadi dan seterusnya ya. Kan harapan kita yang bertanya seperti itu ya. Jadi bukan yang jilbab adalah dan seterusnya, itu jangan. Sama juga, kenapa Nadia ingin meneliti tentang penafsiran Sya'rawi terhadap ayat Qisas? Tentunya ya yang melatar belakangi dari judul itu disampaikan secara langsung menukik kepada permasalahan. Masalahnya apa? Kenapa diambil Sya'rawi? Apa yang menarik dari Sya'rawi? Kenapa perlu mengkaji kembali ayat Qisas, penafsiran terhadap Qisas, dan seterusnya, itu yang harusnya disampaikan secara gamblang sama Nadia. Jadi perlu direvisi ya. Oke, dari aspek judul udah oke lah ya daripada yang sebelumnya itu. Tapi mungkin pemaparannya yang perlu dikemas dengan bahasa yang menarik. Ya, kenapa Nadia? Berarti latar belakangnya langsung to the point aja ya, Bu? Iya, jangan menjelaskan definisi. Kita kalau membacakan, oh mungkin masalahnya ada di halaman 2. Di halaman 2 kita baca, nggak ada. Kan kita sebagai pembaca jadinya punya kesan ini ya, jadi kurang menarik dengan pembacaan ini gitu. Jadi orang menulis itu kan dalam rangka untuk dibaca. Nah, makanya ketika membahas minimal untuk latar belakangnya, itu juga di dalam menyampaikan, menarasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Namanya juga latar belakang masalah ya. Berarti harus menjelaskan masalah-masalah yang ada, gambarkan bahwa penelitian ini itu perlu untuk dilakukan karena adanya masalah-masalah ini. Kan begitu? Ya, baik, Nadia? Bu. Ya, Bu. Ya, diidentifikasi ini juga ya. Penafsiran Mutawasyalit, ini penafsiran Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi terhadap makna Qisas. Ini kan juga tidak mengandung masalah ya, Nadia ya? Iya enggak? Masalahnya apa? Iya, Bu. Teori yang digunakan Mutawali dalam menafsirkan makna Qisas hukuman mati. Masalahnya apa? Iya, Bu. Nanti direvisi. Nggak ada masalahnya ya. Iya, jadi coba namanya identifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam latar belakang. Tentunya pernyataan yang disampaikan harus mengandung masalah. Nah, dari identifikasi nanti dibatasi seperti yang tadi saya kasih catatan ke Lutfiah ya, membatasi apa yang ada di identifikasi.
Rumusannya yang pertama ya bagaimana penafsiran Sya'rawi. Bukan bagaimana teori yang digunakan, tapi bagaimana penafsiran Sya'rawi terhadap ayat-ayat Qisas. Baru nanti poin B-nya bagaimana relevansi. Sya'rawi itu kan hidup di abad 20. Sekarang sudah abad 21. Bagaimana merelevansikan penafsiran Sya'rawi dalam konteks saat ini. Begitu ya, Nadia ya? Baik, Bu. Tujuan penelitian pun juga begitu, harus menyesuaikan apa yang ada di rumusannya dan hindari kata mengetahui. Saya sering kali menyebutkan hindari kata mengetahui, terlalu abstrak. Mengetahui. Gimana standar mengetahui itu ya? Jadi menggali, menganalisa, ataupun yang lain ya, itu baru jelas. Kalau mengetahui itu terlalu abstrak. Baik, Bu. Manfaatnya ini juga begitu, yang secara praktis belum terlalu mengena ya, nanti coba diperbaiki. Kajian terdahulu. Oke, mungkin itu dulu ya, Nadia ya, karena masih ada satu lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon direvisi ya, apa yang Baik, diberi catatan, mohon direvisi supaya tidak mengulang catatan. Baik, Bu. Normala. Iya, Ibu. Oke, Normala ini ganti judul ya? Ibu, ganti judul. Normala? Ganti judul, Ibu. Cek, cek. Halo? Iya, Bu. Halo? 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 Iya, Ibu. Normala ganti judul. Iya, Bu. Saya ganti judul. Ini suara saya Pak Normala ya. Halo? Aduh. Normala? Maulina gimana ini? Suara Mungkin untuk Normala saya japri saja ya, memberikan catatan ke Normala ya, karena ini juga waktu sudah habis, saya tidak enak sama teman-teman yang lain. Ini juga kayaknya ada masalah jaringan. Gimana Maulina? Gitu aja. baik, baik. Iya, seperti itu. Hah? Iya, Kak, boleh. Begitu saja ya. Nanti saya voice note ngirim ke Normala ya, catatan yang tadi ya. Iya. Baik, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari yang presentasi hari ini? Tidak ada? Tidak ada, Maulina? Dari saya sudah cukup, Kak, untuk saat ini. Belum ada pertanyaan Sudah lagi. cukup ya? Oke. Karena memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan dulu. Nanti untuk Normala saya kirim voice note insya Allah ya. Ingatkan saya Normala ya. Habis ini saya 1:30 ada rapat. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dek, saya izin live ya. Sama-sama, Ibu. Iya.